Ya, menjelang akhir tahun memang berbagai event besar digelar di beberapa daerah. Salah satunya adalah konser musik. Melihat banyaknya insiden terkait kerumunan dalam beberapa waktu terakhir, lalu bagaimana sebenarnya manajemen massa diterapkan agar event berjalan aman dan juga lancar? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama promotor musik Dino Hamid. Selamat malam, Mas Dino. Sehat? Halo Mas, malam. Selamat malam. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Ya, kita tidak akan langsung, tadi saya sudah membahas tentang crowd control atau crowd management. Kita tidak akan membahasnya langsung, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih dari pendapat seorang promotor musik. Sekarang event-event musik belakangan ini sudah banyak sekali. Tanggapan Anda seperti apa dengan banyaknya event musik yang diselenggarakan? Ya, kebetulan saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik sangat mensyukuri karena selama 2 tahun lebih kita tertidur lelap, kan kita tidak bisa bergerak karena virus COVID itu memang sasarannya industri kami semua, yaitu kerumunan, ya kan. Jadi setelah bulan Maret mulai dilonggarkan karena adanya COVID menurun, Omikron pada bulan Januari hadir, tapi pada saat bulan Maret mulai menurun karena dampak secara virus juga tidak quote unquote tidak terlalu membahayakan gitu kan, dan akhirnya dari start bulan Maret dari start Mandalika MotoGP. Kebetulan saya sendiri membuat Mandalika Music Vibes, jadi ada saat itu di MotoGP ada music festivalnya seperti di luar, ya kan, ada sport activities dan ada music festivalnya. Kita mulai, setelah itu ada Java Jazz, ada playlist musik festival dan seterusnya. Dan kita anggap industri event di saat post pandemi itu malah lebih luar biasa dahsyatnya respon publiknya, karena mungkin karena setelah 2 tahun kita semua calm down gitu, semua banyak aktivitas di rumah. Di saat ada kesempatan untuk kita bersosialisasi, menikmati musik secara langsung, berinteraksi, kita lihat industri kami sangat direspon sangat positif gitu Mas. Ya, nah ini kan seperti euforia atau dahaga massa akan hiburan itu dibayarkan oleh konser-konser semacam ini. Tapi kan ini seharusnya menjadi peluang ya bagi para penyelenggara event. Sayangnya seakan euforia ini jadi tidak terkontrol dan terkesan banyak yang membuat event asal-asalan. Pendapat Anda? Jadi memang kalau saya boleh sharing, pada saat awal pandemi itu memang saya bersama promotor-promotor yang quote unquote memang sudah menjalani industri pertunjukan festival secara profesional. Contohnya seperti Mbak Dewi Gonta di Java Jazz Festival, Mas Anas di Raja Wali, Prambanan Jazz, terus ada Mas David Karto di Synchronous Fest, ada Nada Promotama, ada Mas Doni dari Hammer Sonic, yang memang kita promotor yang sudah konsisten beberapa tahun mengadakan music konser festival. Kita memang selama 2 tahun terakhir saat pandemi memang fight untuk agar industri kita bisa kembali, bisa beraktivitas dan beradaptasi dengan kondisi hari ini gitu. Nah, di saat pandemi mulai hilang atau kita anggap adaptif gitu ya, karena virusnya masih ada, tapi mungkin kita semua sudah bisa beradaptasi. Banyak promotor baru yang hadir juga dan kita cukup mensyukuri. Kenapa? Semakin banyak promotor baru berarti secara market share semakin besar. Yang kita sesali adalah apa yang kita perjuangkan selama ini, bahwa masalah protokol, masalah SOP itu tidak sepenuhnya dijalankan secara proporsional. Makanya di sisi lain kami itu sangat diapresiasi, direspon sangat positif, tapi ada beberapa acara yang mungkin karena
edukasi atau karena sosialisasi atau karena pengalaman belum maksimal, jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita sebagai asosiasi berharap ke depan bagi para promotor muda atau promotor yang ingin involve di industri yang lagi baru rebound, bangun lagi setelah tidur selama 2 tahun lebih, bisa mengikuti SOP atau protokol yang memang kita set up dari awal pandemi ini, gimana supaya kita bisa kembali berhasil, kembali menghasilkan sesuatu yang membahagiakan banyak manusia gitu, karena orang udah banyak kangen banget kan nonton konser secara langsung, Iya, betul. festival secara langsung, bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang kita sepakati sama-sama gitu. Ya, kita tidak akan membahas terkait kesalahan atau dugaan kelalaian yang dilakukan oleh pihak panitia dalam penyelenggaraan beberapa event yang ada tiket dijual berlebihan atau tidak sesuai dengan kapasitas yang diajukan pada saat izin. Tapi saya akan membahas lebih tertarik kepada masalah crowd management. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa sejak awal pandemi 2 tahun yang lalu, fight untuk supaya mematangkan SOP dalam hal penyelenggaraan event. Apakah sebenarnya sudah ada aturan baku terkait flow massa, mulai dari antrian tiket hingga acara selesai dari pemerintah atau dari pihak keamanan begitu yang didiskusikan oleh para promotor begitu? Oh, itu selama makanya seperti saya sampaikan tadi, selama 2 tahun pandemi itu memang kita fokus ke situ, Mas. Jadi dari pihak kami, APMI, itu pertama kali yang kita lakukan adalah membuat sebuah SOP mengenai CHSE. Bagaimana protokol sistem itu bisa dilaksanakan secara clear dan secara real itu dilaksanakan di event tersebut, ya kan? Jadi itu sebagai mandatori. Jadi kita sempat melakukan namanya CHSE Experience pada tahun 2020 akhir. Itu kita coba di beberapa kota dan alhamdulillah berjalan lancar. Bagaimana supaya di saat itu COVID juga masih cukup tinggi, kita coba, ya kan, dan sistem itu akhirnya dijadikan manual untuk mendapatkan perizinan di event-event yang akan dijalankan oleh promotor di Indonesia gitu. Ya, Nah, Mas Dino, tapi kalau itu yang ya, kita harapkan bisa terus dijalankan oleh setiap promotor nantinya gitu. Jadi di saat memang itu tidak dijalankan, ada resiko. Maka kita menganjurkan komitmen terhadap CHSE protokol dijalankan, termasuk mengenai safety system. ya, Di dalamnya itu yang utama mengenai capacity, karena kita semua bisa ngitung. Karena di rumus sebuah pertunjukan atau di sebuah festival itu sudah ada rumusnya 1 meter itu maksimum di 3 orang, apalagi di zaman COVID ini maksimum itu di 2 orang. Jadi kalau kita punya capacity 1000 meter, ya kita harus bisa hitung maksimum kapasitas orangnya di 500 sampai 700 orang secara maksimum. Ya, itu tadi sudah saya bahas juga terkait dengan apa yang harus dilakukan di dalam sebuah venue yang sudah ada hitungannya sendiri begitu. Tapi kalau melihat kasus kemarin, bahkan pihak polisi sudah melarang atau memberhentikan event yang seharusnya dijalankan 3 hari menjadi 2 hari saja. Berarti itu Anda melihat ada unsur kelalaian di situ karena over kapasitas. Saya nggak mau secara pribadi maupun secara asosiasi nggak mau menanggapi hal itu, Mas. Jujur aja, karena baik lagi secara promotor atau panitia bukan dari asosiasi kami. Tapi kalau secara analisa mungkin ada miss
kalkulasi secara perhitungan volume ruang dengan target penonton. Bisa jadi juga karena formatnya festival itu kan terjadi in and out gitu. Beda sama konser. Kalau konser itu, let's say artis A dia punya durasi show 2 jam. Let's say jam 8 sampai jam 10 malam gitu kan. Itu kapasitinya fix, orang akan datang di waktu yang bersamaan jam 8 jam 10. Beda dengan festival. Festival itu bisa start dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Itu dengan kapasitas misalnya let's say 5.000, tapi dengan perhitungan in and out karena penggemar dari masing-masing artis berbeda-beda, itu mungkin ada pertimbangan dari total capacity let's say 50-70% tambah 5% dengan pertimbangan ada in and out audience yang bakal masuk dan keluar di waktu yang bersamaan gitu. Iya. Nah, untuk ini pertimbangan saya secara pribadi, Mas ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya gitu. Nah, dari pengalaman Anda ketika menggelar sebuah event dengan massa yang begitu banyak dalam venue yang bisa dibilang tertutup begitu, apakah ada koordinasi dengan pihak keamanan atau aparat kepolisian ini dilakukan setiap saat atau hanya ketika kerumunan mulai tidak terkendali saja? Kalau bicara crowd control atau ground management itu memang kalkulasinya dilakukan pada saat development atau disebut pre-production karena 3 hal yang harus kita perhatikan di saat kita membuat sebuah festival atau konser, yaitu konten, kenyamanan dan keselamatan. Jadi konten itu kita untuk mendapatkan penonton, kenyamanan itu untuk memastikan penonton itu sesuai dengan harapan mereka datang, keselamatan itu memastikan mereka datang dan pulang dengan kondisi selamat. Jadi 3 hal itu yang harus kita pikirkan pada saat kita membuat sebuah dan festival. Jadi kalau balik ke konteks keselamatan tadi, itu memang kita harus ukur benar-benar rasio antara volume ruangan atau venue dengan berapa banyak target penonton kita, plus juga fasilitas yang harus kita siapkan di sana seperti kamar mandi, F&B counter, lost and found, pusat informasi, emergency exit gitu kan. Kalau misalnya ternyata let's say tempat udah ideal, penonton juga sudah merasa nyaman, tapi suatu saat terjadi gempa, suatu saat terjadi kerusuhan, amit-amit ada bombing di sekitarnya, kita sudah memikirkan mitigasinya. Jadi faktor-faktor itu sebagai promotor tidak hanya memikirkan sebagai konten, tapi hal tersebut harus kita pikirkan di saat development atau precondition. Iya, mitigasi itu penting juga ya, itu menjadi catatan kita pada malam hari ini. Nah terakhir Mas Dino, catatan Anda terkait penyelenggaraan event di Indonesia saat ini, apa yang harus jadi perbaikan? Edukasi, terus sosialisasi, serta koordinasi sih Mas. Karena jujur saja setelah pandemi ini banyak sekali promotor atau promotor lah saya sebut ya, karena agak beda antara promotor dengan IO secara visionnya. Kalau missionnya sama, kalau sama tapi secara visionnya beda. Banyak promotor baru yang saya lihat juga potensial yang bagus, tapi memang harus banyak proses belajar mengenai hal yang tadi saya sampaikan. Dimulai development-nya, dimulai faktor konten, kenyamanan dan keselamatan. Terutama mengenai mitigasi. Itu hal yang sangat penting, harus benar-benar diperhatikan bagi semuanya, termasuk saya juga sampai saat ini terus mempelajari bagaimana untuk memproses sebuah mitigasi. Karena mitigasi itu hal yang sangat penting. Kita nggak ada yang mikirin mengenai
gempa, mengenai sebuah hujan petir, ya, atau apapun kondisinya sifatnya alam. Karena kondisi alam itu kita tidak bisa prediksi kan. Jadi faktor mitigasi itu memang harus benar-benar diperhatikan. Ya, tentunya kita berharap saja tadi selain mitigasi, perbaikan-perbaikan di sektor keamanan dan juga keselamatan untuk para pengunjung yang kali ini atau yang para masyarakat yang sehaus akan hiburan bisa dapat direncanakan dengan matang sehingga masyarakat bisa menikmati hiburan ke depannya dengan event-event yang luar biasa seperti musik, olahraga, dan lain-lain agar tidak terjadi petaka yang menyesakan bagi kita semua. Terima kasih Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Mas Dino Hamid. Salam sehat selalu, Mas. Terima kasih.